Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo dan senang sekali berjumpa lagi. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini dan selamat datang kembali dalam seri kita pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang sedang kita bahas adalah apa yang dikatakan Alkitab tentang neraka? Apa yang dikatakan Alkitab tentang neraka? Alkitab memberitahu kita bahwa sama seperti surga adalah nyata, neraka adalah nyata juga. Oh, firman Tuhan penuh dengan banyak referensi tentang neraka. Dalam bagian 1, kita sudah membahas tentang destinasi yang disebut neraka. Alkitab membuatnya sangat jelas bahwa kita semua akan pergi ke suatu tempat setelah kita mati. Dan hanya ada 2 destinasi yang mungkin, surga atau neraka. Dalam bagian 2, kita berbicara tentang deskripsi tentang neraka dan sudah membahas tentang 3 hal yang diajarkan Alkitab tentang neraka. Yang pertama, neraka adalah tempat untuk setan. Neraka pada awalnya diciptakan untuk hukuman kekal bagi setan dan iblis-iblisnya. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, dan Allah tidak pernah bermaksud untuk manusia pergi ke sana. Yang kedua, neraka adalah tempat untuk orang berdosa. Nah, meskipun neraka tidak diciptakan untuk manusia, itu adalah destinasi untuk orang berdosa yang menolak karunia keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, neraka adalah tempat pemisahan. Neraka adalah tempat pemisahan total dan kekal dari Allah, dari semua berkat Allah, dan dari orang-orang di surga dan di bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita akan membahas tentang 3 hal lagi yang diajarkan Alkitab tentang neraka. Yang keempat, neraka adalah tempat penderitaan. Oh, akan ada penderitaan jasmani di neraka. Tahukah saudara, Alkitab menggambarkan neraka sebagai api yang kekal, api yang tak terpadamkan, ratapan dan keretakan gigi, kegelapan yang paling gelap, tempat penderitaan, lautan api, dan lain-lain. Oh, akan ada penderitaan psikologis di neraka. Jiwa-jiwa di neraka akan mengingat kehidupan mereka di bumi, dan itu akan penuh dengan penyesalan dan kenangan yang menyakitkan. Mereka akan mengingat kebaikan dan kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka, dan bagaimana Allah dengan penuh kasih dan sabar telah memberikan mereka kesempatan demi kesempatan untuk mendengar Injil dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Namun, mereka akan menghabiskan kekekalan dengan menyesali bahwa mereka tidak pernah
membuat keputusan pribadi untuk menempatkan iman mereka kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Oh, akan ada penderitaan permanen di neraka. Neraka adalah untuk selama-lamanya, dan penderitaan itu adalah permanen. Tidak ada jalan keluar dari neraka. Setelah seseorang sudah masuk ke neraka, oh, sama sekali tidak ada jalan keluar. Yang kelima, neraka adalah tempat kematian yang kedua. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ada dua kematian. Kematian yang pertama, yaitu kematian jasmani yang dialami oleh semua orang, dan kematian yang kedua, yaitu hukuman yang kekal di lautan api yang dialami oleh semua yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Nah, jika saudara lahir satu kali, yaitu lahir secara jasmani, saudara akan mati dua kali, yaitu mati secara jasmani di bumi dan kemudian mati selama-lamanya di neraka. Namun, jika saudara lahir dua kali, yaitu lahir secara jasmani dan kemudian lahir secara rohani dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, oh, saudara akan mati satu kali, yaitu mati secara jasmani saja. Nah, dengan kata lain, supaya untuk diselamatkan dari kematian yang kedua di neraka dan masuk ke dalam hidup yang kekal di surga, saudara harus dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus sendiri berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Seperti Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 dan orang kaya dalam Lukas pasal 16. Seseorang bisa saja saleh, dihormati, kaya, benar di mata manusia, dan seorang penguasa. Tetapi jika dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, dan mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yang keenam, neraka adalah tempat tanpa kesempatan yang kedua. Oh, tidak akan ada kesempatan yang kedua untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di neraka. Seseorang di neraka akan tahu bahwa dia adalah orang berdosa, tetapi dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkannya. Itu akan terlalu terlambat. Oh, tidak akan ada kesempatan yang kedua untuk memperingatkan mereka yang masih hidup untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di neraka. Allah sudah memberikan peringatan yang cukup bagi manusia untuk bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkannya dari firman Allah. Dan Dia tidak akan memberikan peringatan lebih lanjut. Yesus Kristus membuatnya sangat jelas ketika Dia berkata, jika mereka
tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lukas 16 ayat 31. Oh, satu-satunya kesempatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah dalam hidup ini. Waktu untuk dilahirkan kembali adalah sekarang, selama masih ada kesempatan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk bagian 4 dari jawabannya untuk pertanyaan ini. Apa yang dikatakan Alkitab tentang neraka? Program renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari minggu, jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.